Orang pintar tuh kalahnya sama orang beruntung gitu. Aku tuh beruntung aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fairi Yusri di channel Merawat Bahagia. Channel yang menawarkan sudut pandang yang berbeda. Nah, tema kali ini adalah sudut pandang tentang keberuntungan Raffi Ahmad. Ya, betapa luar biasa manusia satu ini. Betapa luar biasanya Raffi Ahmad ini diliputi keberuntungan. Keberuntungannya tidak hanya sekarang saja. Keberuntungannya mulai dari beliau kecil. Dari beliau SMP, SMA. Video lengkapnya Anda bisa lihat di channelnya Om Helmi Yahya ya. Ya. Tentang bagaimana beliau menceritakan bahwa dia sebenarnya hidup dalam keberuntungan. Secara fisik kalah dengan artis lain. Anggaplah dengan sahabatnya, dengan Baim Wong. Secara fisik dia kalah tinggi, ya. Kalah cakep lah ya. Tetapi secara nasib dia tidak kalah, bahkan di atasnya. Ya beruntung aja sih sebenarnya aku. Aku mah tuh nggak tahu dari dulu gue tuh sebenarnya Mas dipikir-pikir gue bahasa Inggris nggak jago. Sebenarnya MC juga, kalau host nih andalan gue nih, tentu ya aja Helmi Yahya, Coki Sitohang. Gue kalau bersebelahan sama mereka gue gemeter, karena kan gue emang gue bukan sekolah MC, terus juga acting juga ya sebenarnya banyak yang lebih bagus dari gue. Gue tuh sebenarnya menang beruntung, menang beruntung doang. Hoki. Semuanya serba gratis dalam kehidupannya. Beruntung aja. Mau menikah, harusnya menikah, ngeluarin duit, dia malah disupport oleh banyak orang dan bisa menghasilkan duit yang tak terbatas saat itu. Dan mulai saat itu keberuntungannya semakin naik dan boom sampai sekarang. Luar biasa. Nah, di saat kita bertanya-tanya bagaimana rumus Raffi Ahmad menjadi seorang yang beruntung. Tapi hoki itu loh, susah. Sekolah aja nggak ada, nggak tahu nyarinya di mana. Kan gue udah bilang orang pintar kalahnya sama orang hoki lah. Saya pun bertanya-tanya dan kembali membuka perpustakaan kecil saya. Saya lupa bahwa saya ternyata punya buku ini, The Luck Factor, karangan Dr. Richard Wiseman. Nah, saya melihat karakter seorang Raffi Ahmad. Sambil membaca buku ini, saya amatin dan ternyata memang orang beruntung itu ada rumusnya. Manusia beruntung itu ada rumusnya dan manusia tidak beruntung itu juga ada rumusnya. Gitu ya. Nah, apa rahasia Raffi Ahmad sehingga menjadi seberuntung saat ini? Dan kita pun nanti jika melakukan rumus-rumus yang ada, kita juga menjadi manusia beruntung dengan kadar yang berbeda ya. Ingat, kita tidak harus menjadi orang itu, tetapi kita menjadi diri kita sendiri. Jadi beruntungnya dengan kadar yang berbeda. Poinnya adalah tetap beruntung, gitu. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh seorang Raffi Ahmad, menurut buku ini juga adalah open mind, open heart. Ide dan pikirannya terbuka. Berikutnya adalah beliau selalu suka membangun network, membangun jaringan, membangun pertemanan. Beliau berteman dengan siapa saja. Jadi waktu itu BNN masuk ke rumah, itu kejadiannya lucu Mas. Di rumah banyak orang. Ya karena musik. Saking aku tuh kalau setiap orang tuh masuk aja. Masuk. Udah nih lagi ada musik. Ada orang masuk nih. Orang lagi mau gerbang. Masuk bro. Sini. Bro mau minum apa? Apa gitu. Padahal polisi. Akhirnya dia kasih lihat screensaver BNN. Waduh, gue matiin musik. Itu ternyata juga mensupport untuk bagaimana cara dia mendapat keberuntungan. Yang ketiga, berikutnya adalah beliau adalah manusia yang amat sangat rileks, amat sangat santai, amat sangat tenang. Beliau tidak menganggap ada persoalan kehidupan itu amat sangat besar. Semua persoalan harus dihadapi. Itu adalah rumus dari manusia beruntung. Berikutnya, manusia beruntung itu senang sekali menggunakan intuisinya. Menggunakan intuisinya dalam mengambil keputusan. Ini ambil, ini kanan, ini kiri, ini go.
dan lain sebagainya. Berarti beliau juga suka berbicara pada dirinya sendiri. Orang yang intuisinya aktif selalu suka berbicara pada dirinya sendiri. Oke, harus begini. Oke, begini dan begitu, gitu ya. Lalu memiliki niat positif yang amat sangat kuat dan memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan bahwa dirinya adalah manusia yang amat sangat beruntung. Ternyata itu rumusnya. Betapa banyak dari kita suka sekali menghakimi diri, sehingga kita tidak berdaya. Sedangkan seorang yang beruntung atau seorang Raffi Ahmad selalu melihat segala sesuatu dengan positif dan selalu meyakini bahwa dirinya amat sangat beruntung. Selalu meyakini bahwa dirinya adalah dibimbing Tuhan. Selalu meyakini bahwa Tuhan maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha memberlimpahkan. Itu rumusnya. Keyakinan yang kuat pada Tuhan tentang kebaikan Tuhan pada dirinya. Nah, orang yang tidak beruntung berlaku sebaliknya. Keyakinan yang kuat pada dirinya bahwa Tuhan maha jahat, maha menghukum, maha menguji, maha jelek-jelek pokoknya deh. Nah, berikutnya, apakah seorang Raffi Ahmad tidak pernah sial? Pernah. Apakah seorang Raffi Ahmad tidak pernah terpuruk? Pernah. Tetapi seorang Raffi Ahmad pernah ikut modeling dan dia tidak menang modeling saat itu. Videonya? Gua tuh cover boy nggak menang. Cover boy nggak menang? Gua nggak menang. Lu kalah sama siapa? Gua boro-boro. Cuman masuk 40 besar nggak menang. Suara Pas-pasan. Menang di edit doang sama Melly Guslo. Terus juga bukan bintang biasa. bukan bintang biasa. Siapa ya? Dimas Ditolak Beck, gua tadinya sama Melly Guslo. Laudia Cynthia Bella, Chelsea Olivia, Ya. Ayu Sita. Itu pada bisa bela ya, nggak bisa nyanyi sama gua. Tapi akhirnya gua tuh ditolak temen gara-gara manajemen gua waktu itu si Dimas Beck, Bella, Chelsea sama gua tuh atau manajemen. Jadi mereka bertiga masuk, manajer gua nih si Raffi masukin, akhirnya karena kasihan gua masuk. Yeah. Tapi gua mau menang hoki aja memang. Nah, di saat dia tidak menang modeling, dia tidak sama sekali tidak mengeluh, tidak cemas, tidak menghakimi diri. Beliau benar-benar mampu merubah kesialan menjadi keberuntungan. Beliau bisa mengambil hikmah yang ada dari kejadian itu. Oh, aku harus begini. Oh, aku kurang begini. Oh, aku terus belajar mengambil hikmah terbaik dari kejadian yang dianggap sial. Dianggap sial oleh kebanyakan orang. Tapi tentu itu juga bukan kesialan. Itu adalah pelajaran kehidupan. Bahkan seorang Raffi Ahmad mengakui bahwa itu adalah anugerah. Jika tidak ada kejadian itu, tentu kehidupannya tidak seperti ini. Dan tentu dia tidak bisa belajar untuk jadi lebih beruntung dari saat itu. Ya. Orang waktu itu kena kasus BNN. Gue mah alhamdulillah masih pas keluar dikontrak lagi sama TV. Emang beruntung aja. Orang nikah, gue pikir aduh gue nikah, duit gue habis nikahnya nih, gue mau nikah nih. Gue kayaknya nggak laku nih. Alhamdulillah. Pas nikah di live-in jadi tambah banyak, jadi berubah. Gitu lah saya hoki aja gue. Gue menang hoki sebenarnya. Nggak ada menang apa-apanya gue mah. Orang yang beruntung adalah orang yang suka sekali bersyukur dalam hidupnya. Selalu bersyukur, selalu menerima, selalu tersenyum. Itu adalah manusia beruntung. Persoalan utama dari kehidupan kita, apakah kita suka sekali bersyukur atau tidak? Ya. Orang beruntung selalu berbagi, dan berbagi. Kita, apakah kita berbagi dengan tendensi? Orang yang beruntung berbagi tanpa tendensi. Dia hanya berbagi. Kehidupannya sangat energik, kehidupannya sangat positif, kehidupannya sangat penuh cinta, penuh kedamaian, penuh kasih sayang. Dan itulah yang kita lihat di seorang Raffi Ahmad. Orang cinta banget sama dia. Karena satu ya, dia sopan, ya dia semua orang dilayanin gitu. Beliau mampu merangkul banyak kalangan, beliau mampu untuk berbagi pada siapapun, beliau baik pada siapapun, beliau mau berkolaborasi dengan siapapun. Dan itulah hebatnya seorang Raffi Ahmad. Dan sebenarnya pun kita menjadi manusia beruntung seperti Raffi Ahmad jika kita menjalani rumus-rumus tadi.
Yang pertama adalah open mind, open heart, lalu buka hati, buka pikiran selalu. Dan berikutnya adalah bangun jaringan, bangun pertemanan yang amat sangat banyak. Lalu hidupnya dipenuhi dengan kerileksan, kedamaian, ketenangan, santai, nyaman. Dan intuisinya diaktifkan, selalu bertanya pada intuisi dalam mengambil keputusan. Ya, suka sekali untuk jeda pikiran, istirahat pikiran, meditasi gitu. Lalu niat positifnya kuat, keyakinannya kuat pada Tuhan, akan keberuntungan, akan kebaikan Tuhan, dan mampu merubah kesialan menjadi keberuntungan, atau mampu mendapatkan hikmah dari segala kesialan yang terjadi. Ya, berikutnya bersyukur dan menjadi manusia penuh cinta. Itu adalah rahasia dari seorang Raffi Ahmad menjadi manusia beruntung. Jadi, beruntung ada rumusnya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca buku The Luck Factor ini, karangan Dr. Rice Wiseman. Terima kasih sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Namaste.